Trans Java tuh kita terlibat ya Pak ya? Alhamdulillah kita ikutan. Keren banget, sangat Udah ngebantu ngerasain ya? lifestyle saya di sini. Oh, Saya ya? baru 5 tahun di Jakarta dan Oke. saya selalu setiap kali naik tol saya bilang, aduh, saya sampai telepon teman-teman, Oh, tau iya? nggak sekarang aku bisa surfing 2,5 jam loh, bisa surfing loh. Thank you SME, thank you, itu sangat ngebantu lah. Alhamdulillah. Itu sangat ngebantu lifestyle Iya, saya dalam 5 tahun ini, and it's untuk domestic travel ini exciting. Halo sahabat Infra, kembali lagi di Ngopi Podcast edisi ketiga. Kali ini bintang tamu kita sangat istimewa pada siang hari ini. Dia dijuluki Indonesian Sweetheart dan ketika menikah dengan seorang penyanyi tanah air itu hari pernikahannya itu dinobatkan menjadi Hari Patah Hati Nasional. Oh, siapa lagi kalau bukan bersama kita Mas Hamis Daud. Selamat datang Mas Hamis. Halo, terima kasih. Dan Mas Hamis tidak sendiri, sekarang beliau lagi ditemani dengan Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI. Selamat datang Pak Darwin. Terima kasih Mbak Dian, selamat siang. Nah, ini kalau kita ada Mas Hamis, pasti di benak kita ini kita akan berpikirnya traveling, pariwisata, adventure. Nah, memang topik ngopi podcast kita siang ini nggak jauh-jauh dari pariwisata. Jadi kita akan mengangkat isu bagaimana pariwisata di masa pandemi ini. Nah, dan sosok Mas Hamis menurut kami sosok yang cukup mewakili nih untuk diskusi mengenai pariwisata di Indonesia. Nih, saya mau nanya nih sama Mas Hamis, mungkin kita karena sekarang ini podcast pertama Pak, di adaptasi kebiasaan baru ini kita banyak penyesuaian menggunakan face shield, menggunakan masker, apakah kita akan go through apa kita mau gimana nih? Baru saya mau request kalau kita boleh buka karena kayaknya susah denger deh kalau kita pakai masker. Boleh. Ini juga udah jaga jarak juga, distance juga. Betul. Cukup jarak pastinya. Oke, kita izin kita Izin buka ya, biar lebih leluasa. Nah, baru terlihat wajahnya, bikin berdebar. Oke, better. Mas Hamis ini bisa cerita yang ini apa kabarnya nih Mas Hamis dan sibuk apa nih akhir-akhir ini? Baik, ya kabar baik, terima kasih. Belakangan ini lagi sibuk di rumah, tapi sebenarnya dalam 1 bulan ini ya, saya rasa semua orang lagi semangat untuk mulai kerja lagi. Oke, Sudah udah mulai adaptasi kebiasaan baru ya. Ini normal, banyak orang sudah belajar tentang masalah pandemik ini, sudah adaptasi, sudah banyak yang cari cara lah untuk bagaimana bisa rubahin perusahaan atau ide atau work life ke the new normal. Betul. Jadi sudah mulai banyak penyesuaian ya dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang memang kita semua memang nggak bisa pungkiri sampai vaksinnya ketemu, mungkin kita akan begini terus dulu. Ya, betul. Nah, Mas Hamis kan kita tahu nih Anda seorang public figure, terus Anda juga traveler dan pemerhati lingkungan. Ini gimana Mas Hamis melihat pariwisata di Indonesia dari sudut pandang seorang Hamis Daud? Oke, ini dari sudut pandang saya ya. Iya. Oke, well, first of all, industri pariwisata itu akumulasi sekitar $20 miliar setahun. Ini industri besar buat kita. Dan rata-rata orang datang ke sini untuk alam. Oke. Untuk alam yang bersih, yang indah. Karena nggak ada tempat lain di dunia ini yang punya keanekaragaman hati lautan seperti Indonesia. Banyak nggak tahu ini juga, tapi nggak ada hutan rainforest, hutan hujan yang sepadat Indonesia. Oh. Kita punya spesies-spesies di sini yang tidak ada di tempat lain. Jadi tourism yang pasti yang mereka datang ke Indonesia itu untuk lihat alam kita. The diving tourism, the hiking tourism, sejarah, budaya, makanan, kuliner, ya culture kita. Nggak ada negara, sorry saya biased ya, tapi nggak ada negara yang berwarna kita. Oke. Jadi ya sangat tergantung sama alam kita. Oke. Nah, tadi kan kalau cerita mengenai alam, terus orang datang ke sini mau ngelihat pemandangan alam Indonesia yang memang super indah ya. Nah, di mana yang paling indah dan sangat berkesan menurut Mas Hamis?
Harus satu aja atau bisa 17.000? Masalah banyak boleh. Oke. Bukan salah satu. Tapi jangan ngabisin ininya ya, beberapa aja. Beberapa aja ya Kalau Pak. diucapin pasti banyak banget. Banyak soalnya. banget. Saya nggak bisa sebut cuma satu ya, karena well first of all saya belum pernah explore ke semuanya. Oke. Jadi beda banget ya semuanya. Rumah saya ya di Bali, di Sumba, Jawa aja is Oke, amazing. oke. Tapi mungkin belakangan ini saya lihat Papua Barat. Papua Barat. Papua Barat itu tempat yang it's a place of science. It's a place of science dan apa yang ada di situ itu bisa ngebantu bumi kita Oke. secara ngebantu dengan climate change, global warming. Sebanyak itu kesehatan lautan dan hutan. Kenapa Jadi Papua Barat sih? Papua Barat itu is the last frontier of the world. Itu nggak ada alam seperti di situ. Apa yang membedakan Mas Hamis? Kenapa sampai nggak ada alam seperti di Papua Barat? What is the uniqueness-nya? Oke, for example, lautan di Papua Barat, let's just say, semua orang tahu Raja Ampat. Iya. Oke, 1 meter persegi kekayaan terumbu karang di Raja Ampat itu kayak 1 kilometer di Bahamas. Oh. Oh. So kita punya spesies-spesies yang itu ya sekaya itu, Oke. sekaya itu dan jadi itu ada namanya the Coral Triangle, Oke. segitiga terumbu karang. Ya kita jantungnya. Kita jantungnya. Oh. Nah, tapi kan kalau tadi Mas Hamis cerita orang datang melihat pemandangan alam ke pariwisata di Indonesia, terus apa namanya juga ingin explore. Tapi di satu sisi kan kadang-kadang di lokasi pariwisata tersebut itu fasilitasnya itu belum lengkap walaupun indah. Ini gimana? Mas Hamis pernah ngalamin nggak atau bisa cerita sedikit nggak? Yeah, of course. Dan itu juga banyak komplain dari domestic travelers. Nggak gampang kita kesini, lebih Iya. gampang, lebih murah kalau kita keluar negeri dibanding kalau kita ke pelosok-pelosok, ke pesisir. Ya itu sekarang kan lagi difokuskan banget ya sama Kemenko Maritim untuk naikin infrastruktur untuk pelabuhan. Ya loh, kita harus mikirin yang basic aja dulu. Banyak tempat-tempat masih nggak punya listrik. Iya, iya. You know, belum kita ngomongin jalanan, masuk ke sekolahan, Iya. just the basic things yang ya itu kita harus kuatin dulu. Oke. Dan kadang-kadang masyarakat di sana itu juga ready nggak sih misalnya ketika menerima turis atau ada walaupun itu domestic traveler ya untuk berwisata karena seperti tadi saya ceritain itu bagaimana pengalamannya Mas Hamis? Ya banyak tempat memang belum siap Banyak. untuk terima tamu. Oke. Dan sayangnya banyak tempat juga ya gimana ya kalau udah berapa generasi kayak pas-pasan pengen dong jadi yang namanya the next Bali Iya. atau kayak dapat turisme yang banyak. Oke. Tapi apakah sudah siap? Oke. Saya nggak tahu ya, tergantung daerahnya ya. Tapi kita harus bangun infrastrukturnya, peraturannya, biar itu tempat nggak hancur dalam 6 bulan, 1 tahun. Itu Oke. tempat masih bisa jalan untuk 50 tahun, 100 tahun ke depan masih dilestarikan, masih dijaga gitu. Oke. Jadi you know, ya gitu aja dulu. Oke, tadi kan kalau Mas Hamis cerita besarnya di Sumba ya Mas Hamis ya Di Bali dan di Sumba. Bali ya. dan Sumba. Kebetulan nih kalau di SMI kita juga pernah punya project CSR. Jadi memang tidak hanya sektor infrastruktur ataupun salah satunya sektor pariwisata yang kita kembangin, kita juga SMI juga concern terhadap pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Nah, waktu itu kita pernah bangun sekolah di sana itu di SMP Deo Gloriam. Ini di ujung Desa Lagalete, Kabupaten Sumba Barat waktu Oke, itu. Sumba Barat. Nah, jadi emang selain kami juga PT SMI kita explore untuk potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari sektor bisnis, kita juga sangat memperhatikan nih terkait dengan pengembangan sektor-sektor lain yang bisa kita bantu dari program-program CSR-nya PT SMI gitu. Oke, well itu menarik, itu bagus karena ya edukasi itu, pendidikan itu berperan sangat penting ya di daerah-daerah pesisir NTT, Sumba especially, you know kan Sumba banyak sekali anak-anak tuh jalan 2-3 jam ke sekolahan. Oh. Karena banyak yang nggak tahu tapi Sumba itu hampir 4 kali lebih besar dari Bali. Oh, dulu mengalami juga itu jalan ke sekolah. Saya waktu di Sumba saya 5 tahun nggak sekolah. Oh,
Ya. Oh ya? Ya, waktu masih kecil. Ya, so is jadi anak Jadi desa. besar dengan alam nih. Iya. Oh, oke, bisa ceritakan Om Mas Hamish? I mean look, untuk 5 tahun belajar untuk survive di lautan, dan jadi kalau lapar nggak ada Gojek atau nggak ada warung, jadi kalau lapar ya harus pergi tangkap makanan, tunggu air surut terus free dive, ambil lobster atau ke hutan dan kejar-kejar ayam hutan atau whatever. Tapi itu bukan artinya saya spesial. Iya. Ini kita sudah ribuan tahun hidup seperti ini Oke. sebagai negara maritim. Oke. Maka itu saya udah belajar ya dunia maritim, jadi saya pengen terusin itu dan mengajar orang tentang dunia maritim dan pengen sambung kembali orang Indonesia balik ke laut karena kita negara maritim. Dan dalam 50 tahun ini kita ada perubahan di budaya kita. Kita lupa dengan sejarah kita. Kita lupa dengan kita orang laut. Iya, iya. Kita lupa karena ada supermarket, ada Iya. consumerism, semua udah bergampang, semua lupa dengan makanan itu dari mana. Betul. Jadi saya di sini untuk membantu untuk nyambung itu kembali lagi. Iya. Padahal kita punya lagu nenek moyangku seorang pelaut ya Pak Darwin. Betul. Jadi menarik tadi yang disampaikan Mas Hamish. Iya. Jadi kalau begitu memang sebetulnya alam tuh guru terbaik ya Mas ya. Benar. Dan betul-betul dirasakan gitu ya buat Betul. kita. Betul. Nah, tadi udah Mas Hamish nih cerita. Nah, Pak Darwin, mungkin gimana Pak kalau sekarang ini untuk pembangunan infrastruktur? Tadi kan Mas Hamish cerita memang orang datang ke Indonesia itu untuk melihat alam. Bagaimana sih sementara di satu sisi di daerah yang pariwisatanya mungkin alamnya bagus, kebutuhan infrastrukturnya mungkin masih kurang. Bagaimana concernnya mungkin di PT SMI untuk membangun infrastruktur yang berwawasan lingkungan mungkin Pak Darwin atau Ya saya kira tepat persis apa yang tadi gambarkan oleh Mas Hamish ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara infrastruktur nggak semata-mata harus bicara infrastruktur skala besar, harus membuat sesuatu yang tuh dalam skala-skala yang sangat-sangat gigantic gitu kan. Ternyata untuk hal-hal seperti ini, khususnya di sektor pariwisata, kalau kita lihat dari kacamata seperti Mas Hamish seorang traveler, juga Mas Hamish juga mungkin banyak teman-temannya juga kan. Iya. Interdomestic traveler maupun international traveler dirasakan gitu kan, sebetulnya mereka ingin menikmati alamnya Indonesia Betul. gitu. Jadi menurut saya sih infrastrukturnya yang dibangun itu harusnya tepat dan pas dengan kebutuhan yang ada dalam konteks pengembangan ekoturism itu tadi. Nggak perlu besar kok, tapi semuanya lengkap, ada, memenuhi. Dan kadang-kadang kalau dengar ceritanya Mas Hamish, pinginnya itu kan ada unsur yang sangat dekat dengan alam. Iya. Nah, karena dari situ sebetulnya kalau SMI mestinya kita berpikir, dan sekarang juga sudah kita jalankan kan, bahwa setiap kegiatan kita melakukan kegiatan investasi atau membiayai proyek infrastruktur, semuanya harus berorientasi kepada lingkungan dan juga ke sosial, ke masyarakat. Oke. Jadi ujungnya yang akan kita lihat adalah bagaimana yang kita bangun ini berdampak kepada masyarakat, berdampak juga kepada lingkungan seperti apa. Kalau ada hal-hal yang mungkin dirasakan akan membuat alam itu akan sedikit terganggu, kita harus punya rencana mitigasinya. Oke. Saya kira kita sudah di sana sebetulnya. Oke. Dan bagaimana kita aplikasinya. Saya itu enak sekali didengerin barusan. Yes, Gitu ya? saya sangat setuju. Setuju Thank you ya? Pak Darwin. Thank you. Nah, ini yang tadi saya juga mau tanya ke Mas Hamish. Jadi tadi kan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, terus kita harusnya tepat guna ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa saja Mas Hamish yang dibutuhkan sebenarnya di pariwisata atau infrastruktur sektor pariwisata ini yang dibutuhkan dalam sudut pandang Mas Hamish? Harusnya nih ada ini gitu. Harusnya ada tempat sampah ya. Banyak tempat pariwisata tuh. That's the nggak ada basic ya sebenarnya nggak ya, ada, tempat sampah ya. aja nggak ada. Ya selain itu juga mungkin public toilet. Public toilet. Yang basic aja. Iya. Nggak yang taruh out there. Kita yang dibutuhkan aja, dan mungkin infrastruktur untuk traveling. Iya. Mungkin kita juga lumayan terbatas dengan bandara atau pelabuhan-pelabuhan yang bisa terima perahu atau gimana, saya nggak tahu, tapi itu infrastructure lah untuk traveling, dan yang the basic aja dulu deh, tempat sampah. Nah, tadi mungkin sekarang juga di kondisi pandemi COVID seperti ini ya Mas Hamish, kan salah satu salah satu sektor yang terdampak itu adalah sektor pariwisata. Ini bagaimana Mas Hamish melihat sektor pariwisata di Indonesia ini untuk menghadapi pandemi COVID? Ya, saya rasa ini ya banyak yang shock, banyak yang tutup. Di Bali sekarang ada sekitar 270-an hotel yang lagi on sale, for sale, lagi mau dijual. Sedih. Ini juga waktu kita semua bisa assessment ulang bagaimana caranya kita operate
apa namanya hotel kita. Apakah pembuangan sampahnya benar, limbahnya benar, saya sering chatting sama teman-teman di Papua Barat. Iya. Di Papua Barat sekarang tempat-tempat dive spot, orang-orang lokal malah happy Oh, karena jumlah ikan sudah meningkat. Ikan-ikan yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Manta rays yang dulunya takut dengan puluhan divers yang suka diving untuk lihat dan dapat foto selfie di depan manta, divers sudah nggak ada, manta muncul lagi dengan hiu yang datang lebih dekat ke pantai dan itu ya artinya kalau kita kasih ekosistem kita istirahat sebentar 5 bulan aja itu akan balik lagi. Cuman kita juga mungkin taruh pentingin pariwisata, nggak mentingin alam kita. Jadi contohnya kayak mungkin ada kan di Papua Barat di Komodo ada ratusan live on board perahu, Iya. live on board dan sekarang semua lagi on hold. Ya itu kasih waktu untuk lautan istirahat Oke. dan ya jumlah spesies sudah balik lagi. Oke. Menarik Menarik. banget. Jadi artinya kan kalau begitu sebetulnya di konteks sekarang ini kita mesti nyari lagi nih Iya. keseimbangan seperti apa yang Betul. harusnya pas buat industri kita ya. Betul. Itu benar. Saya ngomong sama kawan-kawan di Papua Barat, mereka tuh lebih pentingin alamnya mereka dibandingin tourism. Iya. Dan itu sebenarnya satu modul yang penting yang kita harus bawa di seluruh negara kita. Kayak kita harus pentingin alam kita loh, dan kita harus mikirin juga balik ke ecotourism. Tadi saya setuju banget dengan Pak Darwin tadi. Ecotourism, not mass tourism. Ecotourism yang bantu masyarakat, bantu balik apa gitu untuk membantu alam kita dan bukan cuma take, tapi ada give juga. Jadi ecotourism itu quality yang terbatas, tapi Betul. yang lebih fokus ke lingkungannya. Justru sekarang momen untuk membalance ya Pak Darwin ya, berarti dengan dulu mungkin kita eksploitasi, tapi jangan sekarang udah kembali lagi istirahat sejenak, Betul. bisa kembali normal. Mungkin justru bisnis model yang harus disesuaikan. Betul. Ya itu juga kita harus mengajar semua orang untuk mikir jangka panjang. Iya. Banyak yang ayo kita bikin, maaf ya untuk referensi ke sini lagi, tapi banyak yang pengen bikin the next Bali. Cuma ada satu Bali, cuma ada satu pulau Hindu yang Bali. Ya udah, biarin aja Bali seperti itu. Itu udah puluhan tahun udah ada bandara, flights dan udah ada infrastruktur seperti itu. Tempat lain ada kekuatan masing-masing loh, sejarahnya, budayanya, kenapa itu tempat spesial. Ya kita harus kuatin itu dan kita harus berkomunikasi sama masyarakat lokal. Oke. Ini inspiratif banget nih yang dibilang Mas Hamis itu. Jadi quality untuk konteks Indonesia kayaknya akan jauh lebih penting. Betul. Untuk bagaimana kita bisa attract devisa untuk pariwisata. Betul. Tapi memang di satu sisi kita juga mesti mikirin sih, Mas Hamis ya. Kalau untuk yang turis-turis yang memang butuh semacam kayak crowd kayak gitu dan lain sebagainya. Nah itu juga mungkin harus bisnis modelnya beda kali ya kalau kayak gitu ya. Dan itu nanti refleksnya infrastrukturnya juga bisa beda. Iya. Kalau yang pulling crowd gitu kan berarti kan infrastrukturnya harus cukup lengkap gitu. Tapi kalau yang tadi Mas Hamis bilang yang quality Iya. alamnya harus Nature, dijaga, betul. masyarakatnya harus dijaga. Artinya kan infrastrukturnya juga harus menyesuaikan gitu kan ya, nggak mesti semasif yang mungkin yang tadi gitu ya. Ya nggak harus bikin masif gedung. Iya. Kita harus ikutin kontur lahan yang mau jangan hancurin apa-apa. Coba kalau bisa kita ninggalin carbon footprint yang sekecil mungkin. Dan banyak di luar negeri semua orang pengen glamping, semua orang pengen ecotourism karena mereka pengen ngerasa nyatu sama alam. Alam itu mahal loh, nggak ada tempat selain Indonesia yang lebih kaya dari Indonesia. Ini yang saya selalu pengen tekanin kayak kita kaya, negara kaya banget loh. Iya. Dan ini kita harus jaga karena dampak positifnya tuh banyak, bukan buat tourism tapi buat local economies, buat banyak industri yang bisa manfaat dengan alam yang sehat. Justru ini sebenarnya peluang ya Pak, Betul, untuk betul. dilihat bagaimana kita untuk tetap optimis bertahan. Berbeda soalnya industri pariwisata Indonesia. Nah, kalau saya kaitin dengan Pak Darwin mungkin, bagaimana Pak dengan investasi sektor infrastruktur di Indonesia ini, optimismenya bagaimana? Kalau saya lihat tadi cerita kita di sektor pariwisata nih, terus kemudian infrastruktur mau menunjang ke sana. Saya kira ini satu refleksi penting ya kepada
kita nanti ke depan untuk investasi di infrastruktur ini semakin akan menarik gitu. Karena infrastruktur, Mas Hamis cerita tadi, penting banget untuk mensupport satu kawasan. Tapi infrastruktur seperti apa yang harusnya pas. Nah kalau saya ngelihatnya, infrastruktur yang untuk yang quality tourism itu tadi, itu akan sangat erat dengan investasi yang memang punya intensi gitu ya untuk ngembangin masyarakat, alam, dan itu saya yakin untuk Indonesia potensinya luar biasa. Dan saya lihat investornya pun juga appetite-nya ke sana, karena tadi kan cerita bagaimana kita nurunin footprint ya, carbon footprint seminimal mungkin. Wah itu kalau bicara di international investor itu, wah itu pasti dicari-cari tuh menurut saya. Nah untuk yang crowd pastilah ya, kalau yang investasi untuk yang infrastruktur yang memang untuk support pariwisata yang untuk menarik crowd, itu pastilah. Sampai sekarang kan kita masih banyak tuh yang kita perlukan untuk mengembangkan itu, jalan tol, pelabuhan dan lain sebagainya. Itu sih menurut saya untuk kebutuhan Indonesia tuh masih sangat besar, potensinya sangat besar. Tadi diceritakan potensi pariwisata kita tuh sangat besar, sangat banyak gitu ya. Itu baru dari satu sektor aja tuh, dari pariwisata. Belum kita cerita tentang industri yang berkembang nanti, mungkin pasca pandemi ini mungkin ada industri-industri baru yang muncul di Indonesia yang butuh support infrastruktur besar gitu, seperti itu. Ataupun yang infrastruktur yang pas lah. Saya kira sih investasi ke infrastruktur sangat menjanjikan ya untuk konteks Indonesia. Tetap menarik ya Pak Wah, ya? sangat luar biasa. Oke. Nah, kalau untuk SMI sendiri Pak, bagaimana peranannya untuk mendorong iklim investasi di sektor infrastruktur ini tetap bergerak maju? Ya, kita kan memang sebagai lembaga keuangan ya, yang memang punya mandat lah untuk bagaimana kita bisa mendorong pembangunan infrastruktur, sekaligus juga menciptakan value gitu untuk para investor ataupun lembaga-lembaga keuangan yang ingin investasi di Indonesia di bidang infrastruktur. Nah peranan kita tuh kan mulai dari kita terlibat langsung membiayai, kemudian kita bisa ngajak mereka juga turut membiayai, karena kan kita di Indonesia nih, kita tahu lah karakternya seperti apa orang Indonesia, karakter regulasinya, birokrasinya seperti apa. Di sisi lain juga kita mungkin bagian besar adalah orang-orang yang memang bergelut di dunia investasi ya. Profesi kita kan memang sebagian besar adalah mantan dari investment bank, kemudian juga dari perbankan, juga dari development bank. Jadi rasanya kita perlu kita sudah cukup tahu lah bagaimana merancik menu investasi yang pas untuk infrastruktur di Indonesia. Di sisi lain kalau saya lihat juga SMI ini juga networks-nya cukup luas. Dan kita bicara bukan hanya dalam kacamata investasi, tapi juga meng-create sebagai membangun lingkungan investasi yang baik untuk Indonesia. Seperti kita sangat dekat dengan pemerintah, dengan regulator, kita dekat juga dengan lembaga keuangan, investor, kemudian juga filantropi dan lain sebagainya. Dan itu bisa rajut tuh. Interest mereka kita bisa rajut, sehingga pada saatnya nanti masing-masing pihak ini sesuai dengan interestnya masing-masing, mereka bisa ikutan nih dalam membiayai infrastruktur atau membangun infrastruktur di Indonesia. Contohnya misalkan filantropi ingin melihat ada dampak dari uang yang dia keluarkan, seperti tadi misalkan contoh penurunan carbon footprint, ya gitu kita bisa sambungkan dengan investor komersial yang memang mencari pengembalian atau dari investasinya itu. Tapi dari sisi regulator juga berkepentingan karena itu juga punya dampak secara ekonomi secara besar. Nah itu yang kita bisa lanjut di SMI. Saya kira SMI menurut saya peranannya akan sangat banyak membantu pihak-pihak itu tadi. Baik. Jadi tidak hanya murni pembangunan pariwisata ini kita menggantungkan kepada APBN saja ya Pak ya. Betul. Jadi kita harus punya pembiayaan yang kreatif yang tadi Bapak sampaikan. Ya mungkin APBN juga kita tetap perlukan, tapi mungkin kita bisa lebih efektifkan lah penggunaannya. Oke. Baik. Nah, nih Mas Hamis, dengan kondisi seperti ini ya di pandemi yang sedang melanda seluruh dunia, optimisme untuk kita bangkit terutama di sektor-sektor kayak pariwisata ini bagaimana menurut Mas Hamis? Optimisme. Sekarang kita lagi ada pause dengan international travelers yang datang ke sini. Jadi ini kesempatan untuk kita bisa naikin domestic traveling. Justru domestic traveling ya. Ini sangat menarik. Banyak orang banyak yang nabung untuk luar negeri. Sekarang taruh banyak informasi, taruh banyak tempat di Indonesia yang orang kita tuh harus tahu. Banyak yang nggak tahu bedanya Sumba sama Sumbawa, contohnya. Tapi maksudnya
di Jawa aja tuh ada banyak yang kita bisa liatin. Iya. Dari Sukabumi sampai ke Banyuwangi ada tempat-tempat surfing, tempat-tempat diving, ada one of the seventh wonders of the world, keajaiban dunia, the Borobudur. Ada banyak, ada bahasa-bahasa, makanan. I mean, look, just di Jawa alone. Iya. Apalagi ada Trans Java Toll. Iya. It's great. Oh, Trans Java tuh kita terlibat ya Pak ya? Alhamdulillah kita ikutan. Keren banget. Sangat Udah ngebantu ngerasain ya? lifestyle Iya. saya. Saya Oh, baru ya? 5 tahun di Jakarta dan Oke. saya selalu setiap kali naik tol saya bilang, aduh, saya sampai telepon teman-teman, Oh, iya? tahu nggak sekarang aku bisa surfing 2,5 jam loh, bisa surfing loh. Alhamdulillah. dan saya Akhirnya terpakai juga. dan saya sering pulang pergi. Oh, ya? Jadi saya berangkat sebelum subuh, Iya. terus balik in time for dinner. Saya surfing I seharian, see. dan saya nyetir sendiri, pulang pergi. Sebelumnya kan 4-5 jam kalau mau surfing. Dan sekarang 2,5 jam itu sangat, wah, thank you SME, thank you, itu sangat ngebantu lah. Alhamdulillah. Itu sangat ngebantu lifestyle Iya, saya dalam 5 tahun ini, and it's untuk domestic travel ini exciting. Nah, itu salah satunya Pak. Jadi dengan Akhirnya ya. Iya, membuka konektivitas Akhirnya, Pak. betul. Bisa bermanfaat juga. Betul, yang kita salah satu lakukan. pengguna merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana Pak untuk menjaga tren para investor untuk terus berinvestasi di sektor infrastruktur? Iya, Atau langkah-langkah yang SMI sudah Iya. ingin keluarkan Pak? ya meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di infrastruktur Indonesia sangat penting. Selain dari potensi yang besar, tadi Iya. kan digambarkan Mas Hamis yang dari pariwisata aja kan udah seperti itu gitu kan Iya. potensinya. Dan banyak dinikmati oleh para pelaku-pelaku traveler Iya. di domestik maupun internasional. Contoh Mas Hamis tadi konkret banget. Nah, apa yang sebetulnya kita ingin terus jaga ya Iya. untuk kepercayaan investor itu? Ya pertama mungkin kita selalu akan membuat di mana bahwa investasi di infrastruktur ini konsisten, sustainable, dan bisa diprediksi. Dan caranya adalah kita akan terus, karena kita bisa duduk bersama dengan investor itu, karena kan kita juga istilahnya kita nyemplungin uang juga lah Iya. untuk berinvestasi di sana. Jadi kita tahu banget lah kepentingannya mereka seperti apa. Sehingga kita memaintain komunikasi dengan stakeholder, regulator, kemudian juga dengan pelaku infrastrukturnya sendiri, dengan penikmat-penikmat infrastrukturnya. Itu pun juga sesuatu yang harus kita maintain sehingga semua orang merasa bahwa infrastruktur itu adalah harus tetap dijaga, harus tetap ada. Oke. Sehingga dari situ pada ujungnya nanti memberikan manfaat kan, keuntungan buat si investor yang sudah menanamkan modal di sana. Kita akan jaga terus. Nah, untuk yang infrastruktur yang memang harus ataupun perlu baru dibangun gitu kan. Nah, kita coba bikin upaya agar struktur investasinya itu sesuai dengan ekspektasinya mereka. Bagaimana Pak? Kan kalau infrastruktur tuh kadang-kadang kan jangka panjang, Iya. beresiko gitu kan. Betul. Nah, resikonya yang penting kita tahu apa resiko yang ada di sana. Oke. Dan kita tahu celahnya untuk memitigasi resiko itu. Jangan mungkin kalau ada resiko itu terjadi, kita bisa selesaikan gitu, Oke. bisa kita tangani gitu. Iya. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Oleh karena itu SMI selain dari sisi pilar pembiayaan yang berinvestasi, juga ada pilar yang bisa melakukan de-risking, Oke. mengurangi risiko. Oke. Sebelum ke merisiko, kita juga bisa melakukan review atau kajian terhadap rencana investasi infrastruktur tersebut. Iya. Kita punya advisory, Iya. kita punya tim pengembangan proyek Betul. yang berkomunikasi dengan stakeholder. Jadi tahu gitu kurang lebih siapa dan bagaimana menangani investasi tersebut. Iya. Nah, mungkin Pak Darwin bisa cerita mungkin yang SMI sudah lakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata Pak. Apa saja mungkin proyek-proyeknya? Ada beberapa yang kita terlibat ya di infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata. Mungkin dari investasi yang kita lakukan kemarin, kita investasi di itu Mas, di Bajo, di Labuan Bajo, di Flores. Oke. Kita kan ada pelabuhan tuh dibangun oleh beberapa konsorsium BUMN. Kita bantu pendanaannya untuk membangun pariwisata di sana dengan cara membangun infrastruktur pelabuhannya. Oh. Sehingga orang-orang yang melakukan penyeberangan gitu bisa masuk di sana. Dan fasilitas untuk penyeberangannya untuk ruang tunggu dan mungkin mereka bisa tinggal di sana juga karena di situ ada hotel juga di situ. Kita ikut di sana. Ini untuk persiapan untuk summit yang tadinya mau Arahnya ke tahun sana sih. depan. Iya. Kayaknya arahnya ke sana sih. Tapi di luar itu ada beberapa yang sekarang juga kita lagi rencanakan. Itu kebetulan udah kebangun, udah ke investasi. Yang lagi kita rencanakan adalah kita mensupport Toba kan menjadi salah satu destinasi baru nih. Oke, Ya, 10 Bali konsepnya baru ya udah Pak. ada gitu kan.
Cuman mungkin bagaimana sih membiayainya itu. Iya. Nah, teman-teman di advisory SME bantu untuk menstrukturnya gimana. Supaya yang tadi saya cerita, investor tetap bisa masuk, Iya. investasi pemerintah bisa efektif, tapi yang sisi lain ada gap yang bisa diisi dengan mungkin dukungan SME gitu. Oke. Misalkan untuk bangun jalan kan mungkin nggak mungkin kalau investor mungkin karena mereka merasa kalau bangun jalan masuk, bukan jalan masuk ya tapi jalan Nontol. nontol Iya. ataupun jalan-jalan di kabupaten gitu kan, Iya. itu kan harusnya Pemda. Betul. Tapi kan Pemda mungkin kapasitas keuangan mereka terbatas. Nah, kita masuk bantu di sana. Nah, yang kayak gitu yang mungkin menyebabkan semua pembangunannya terintegrasi dan Oke. percepatan pembangunan infrastruktur kawasan pariwisata itu cepat terwujud. Oke. Toba. Toba. Kita juga diskusi juga beberapa yang kawasan khusus Borobudur gitu kan. Dan yang sekarang kita juga lagi diskusi adalah yang ada tematik kawasan di Jawa Timur, Oke. Singosari, Singosari. yang mereka mencoba membuat tematik itu dengan konsep digital Oke. sebagai cloud center lah, pengembangan cloud sama untuk startups dan lain sebagainya ada di Oke. sana. Nah, kadang-kadang kan orang ini punya ide bagus, Iya. wishing listnya begitu banyak, tapi ketika dalam konteks membumikan itu menjadi sesuatu yang transaksional gitu ya, istilahnya membawa dokumen itu ke bank menjadi laku gitu, ini kan terbatas nih. Iya. Nah, kita yang berperan di sana. Oh, oke, disiapkan ya Pak. Kita bantu untuk nyiapinnya, untuk siapa investornya, perjanjiannya kita coba Oke, aturkan, term oke. conditionnya kayak gitu. Penting itu. Itu Iya. sangat penting kan ya Iya. Mas ya, Iya. untuk yang infrastruktur investor itu seperti itu. Ya sebetulnya ada beberapa lagi potensi Iya. kegiatan yang sedang kita jalankan, tapi sebagian besar sekarang masih di situ, Iya. di kegiatan structuring. Tapi ada juga yang mungkin investasi yang seperti itu. Iya. Nah, saya tuh punya juga blended finance platform Mas Hamis. Oke. Oke, apa itu? Nah, blended finance platform itu ceritanya gini. Saya punya network nih. Yang tadi saya cerita ada filantropi, ada lembaga keuangan internasional, lembaga donor, negara-negara gitu ya, yang punya intensi untuk ngembangin Sustainable Development Goal untuk SDGs. Indonesia. Itu bentuk supportnya bisa macam-macam, mulai dari bikin studi, bikin dokumen proyek, feasibility study dan desain, engineering design, Oke. studi lingkungan, sampai mereka mau ikutan di investasinya. Nah, itu saya register tuh Mas Hamesh. Nah, dari situ katakanlah ada proyek misalkan tadi kawasan pariwisata mana ataupun pariwisata apa. Ada sektor, ada kebutuhan misalkan untuk masuk ke perbankan atau lembaga keuangan itu kan mesti bikin dokumen FS-nya karena penataan seperti apa. Kebetulan nggak ada pendanaan. Oke. Nah, saya bisa kerjasama sama filantropi itu. Buat filantropi, ini sesuatu yang exciting karena akan ada dampak ke masyarakat, menjaga lingkungan juga. Saya willing untuk spend katakanlah $1 juta untuk membuat studi-studi persiapannya. Tapi dia berharap dari $1 juta itu nanti akan masuk investasi di sana. Oke. Dan peran kita yang nyambungin tuh. Studi dibuatin, konsep tata ruangnya dibikinin, Oke. rencana pembiayaannya dibuatin. Sekarang kita cari pendanaan gimana. Nah, nanti kita bicara sama lembaga-lembaga donor untuk yang start awal bangun yang kebutuhan investasi jangka panjang kayak Jangka infrastruktur. panjang, penting sekali ya. Untuk mindset seperti itu penting sekali, Pak. Betul. Iya. Nah, kita kerjasama sama lembaga donor untuk ngebiayain itu. Selebihnya kalau buat bikin lots dan sebagainya kan Iya. itu udah bisa komersial ya. Iya. Ya kita undang aja investor. Infrastruktur udah disiapin, studinya udah jelas. Betul. Wah, itu sesuatu menurut saya itu yang kita lakukan. The due diligence sudah Pasti. dipelajarin gitu kan. Betul. Ya, itu satu poin yang sangat penting ya juga untuk research di lapangan. Iya. Ngomong sama kepala dusun atau kepala adat sampai segitunya Iya, karena betul. belum tentu apa yang kita mau mereka juga mau. Betul. Mereka terima ya. Mereka terima dan harus ada board yang bisa cuma bukan satu masukan, Iya. semua setuju baru dilaksanakan proyeknya. Memang harus begitu. Iya. Betul, itu berarti memang harus meng-engage seluruh stakeholders yang Betul. terlibat ya Pak. Nah, ini harapannya gimana sih Mas Hamis untuk infrastruktur di Indonesia untuk khususnya untuk di sektor pariwisata? Oh, harapan saya kalau ada pembangunan infrastruktur itu efektif. Bukan cuma untuk bikin dermaga karena itu emang goalsnya untuk tahun itu. Iya. Kadang-kadang karena saya sering ke pesisir, ke Iya. daerah-daerah yang pelosok jauh-jauh kan. Iya. Contohnya banyak dermaga yang dibangun yang tidak ada research, tidak ada orang sivil, tidak ada masukan dari
lokal, itu saya Iya. bilang kepala adat atau kepala dusun, Iya. em, itu menghancurkan ekosistem lautan, dan itu dari pantai yang indah jadi pantai yang tidak ada yang mau masuk ke situ. Oh, oke. Dan itu dampak negatifnya itu luar biasa. Iya. Dan local economies itu tidak bisa maju karena tidak ada masukan. Yang Oke. tadinya banyak orang mau bikin eco resort, mau ini, tapi itu sudah maaf ya, itu project gagal. Oh. Jadi itu dekat rumah saya sebenarnya di Sumba, Oke. di Sumba Timur. Dan itu juga bukan itu aja, itu banyak tempat-tempat yang di pesisir, yang di jauh-jauh, yang ya proyek-proyek yang mungkin niatnya bagus, Iya. infrastructure yang dibilang mau buat gampang buat import ekspor, majuin penjualan tamu, cuman ya mungkin kurang dipelajarin dulu. Maksudnya saya itu bukan hanya dermaga, tapi jalanan juga banyak yang nggak dipikirkan. Iya. Banyak jalanan yang dimasuk ke dalam hutan, yang cepat-cepat bikin jalan, terus setelah 2-3 bulan jadi longsor. Iya. Banyak jalanan, banyak infrastruktur yang niatnya baik, cuman kurang banyak dipelajarin. Dan saya minta mungkin harapan saya ya ke depannya infrastruktur yang ngebantu, bukan yang bikin semuanya lebih prosesnya lebih lama gitu. Oke. Ya, itu Jangan sih. asal bangun, tapi juga harus ngerti kondisi di sana ya Mas Iya. ya. Iya, betul. Kondisi alamnya, kondisi masyarakatnya. Ya, ya. Ini yang tadi Pak Jarwin ceritakan ya. Jadi SMI juga bisa membantu penyiapan untuk hal tersebut ya Pak ya. Jadi Iya. ketika membuat sebuah proyek infrastruktur ini memang disesuaikan dengan kebutuhan ya Pak ya. Betul, betul. Ya kita sih pinginnya yang tadi disampaikan Mas Hamis juga, ini semuanya harus diperhatikan di awal gitu dalam perencanaan infrastrukturnya. Gak sekedar pingin bangun jalan. Padahal mungkin masyarakat butuhnya nggak jalan sebesar itu gitu ya. Iya. Mereka butuhnya jalan yang secukupnya, tapi itu benar-benar bisa mendukung mereka gitu. Mungkin di Pak Darwin nih Pak. Bagaimana nih langkah mungkin SMI ataupun pemerintah Indonesia dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur Pak? Ya saya kira beberapa aspek yang memang harus diperhatikan ya untuk kita bisa percepatan pembangunan infrastruktur. Tapi kalau saya kembali lagi, ujungnya adalah bagaimana infrastruktur yang dibangun ini tadi memberikan manfaat ke masyarakat maupun juga ke alam. Iya. Nah aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam konteks itu mulai dari aturan, terus juga dari kelembagaan, siapa bertanggung jawab atas apa. Jangan nanti pada saatnya kejadian yang kurang begitu amit-amit gitu ya, amit-amit nggak baik gitu, saling tuding-tudingan, akhirnya nggak ada yang bertanggung jawab. Iya. Akhirnya infrastrukturnya menjadi nggak karuan gitu kan, dimanfaatkan seperti apa. Kelembagaan mesti dirapihkan. Kemudian juga dari sisi rencana pengembangannya, perencanaannya, bisnis modelnya itu juga harus betul-betul diperhatikan. Nah ini yang mungkin menurut saya area-area yang sebetulnya pemerintah sudah memberikan fokus atensi di situ. Oke. Nah tinggal mungkin sebagai pelaku-pelakunya yang memang berkecimpung di infrastruktur harus selalu berkomunikasi, berkoordinasi, baik dari si kerangka regulasinya kalau memang kurang disempurnakan, kalaupun juga sudah ada tinggal bagaimana itu bisa lebih implementatif gitu kan. Lembaganya juga yang tadi saya contohkan, bagaimana ini harus tetap selalu melakukan koordinasi. Yang berikutnya adalah tadi dari sisi bisnis modelnya. Nah nanti ujung-ujungnya untuk mensupport ini kan butuh sumber pendanaan nih. Nah sebetulnya kalau ini semua sudah terangkum, pendanaan insya Allah sih kalau kebutuhannya infrastruktur yang nanti orientasi ke alam dan masyarakat, saya kira support akan banyak di sana. Oke. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir ya Pak untuk masalah pendanaan itu ya, Mestinya. asal strukturnya benar. Betul. Oke, betul. oke. Nah, itu yang bisa salah satu ya peran yang bisa SMI lakukan di samping hanya pembiayaan, kita bisa melakukan seperti hal tersebut. Nah, tadi Mas Hamis kan banyak cerita, sudah banyak nih melakukan untuk alam, untuk laut, untuk lingkungan. Ini apa sih Mas yang boleh cerita sedikit nggak? Lagi banyak activity yang konkretnya terus lagi banyak ngapain sih sebenarnya? Oh, buat saya sendiri? Iya, sedang banyak aktivitasnya, sedang melakukan apa? Oke, wah kita ada berapa jam nih? No. Sebenarnya ini momen yang exciting buat yayasan saya, Indonesian Ocean Pride. Oke. Yang saya pengen sambung kembali orang Indonesia balik ke laut. Iya. Nggak segampang itu, kalau didengar kayaknya gampang deh, tapi itu nggak gampang karena ada banyak edukasi, banyak sistem-sistem yang kita harus ngajarin ke masyarakat. Iya. On and on. Tapi sekarang momen yang exciting karena ada beberapa project yang it's coming to life, yang udah mulai kelihatan nih nyatanya. Oh, kita udah involved nih di kerjaan di lapangan, dan sebentar lagi our footprint udah kelihatan. Oke. So satu project yang baru tadi pagi saya presentasikan juga,
Octopus namanya. Octopus. Ini satu project, satu Tentang gurita nih Mas. gurita bakar yang disupport sama SME. Oke. Oke. Aku yakin dong Pak kalau gurita. So Octopus ini satu aplikasi yang untuk membantu koleksi sampah. Dan kita benerin infrastruktur dari pemulung datang ke rumah, ambil sampah, checkpoint, Iya. terus ke pabrik daur ulang, Betul. balik ke shelf life di supermarket. Jadi semua the full circle of recycle bottles. Jadi ini juga kita ngebantu pemulung. Kita naikin job description-nya Oke. dari pemulung yang mungkin sebelumnya punya stereotype image yang ya mungkin nggak serapi atau gimana. Iya. Kita sekarang ada sistem yang kita kasih mereka BPJS. BPJS. Ada Oh, terkasih dan bulan ini kita ngomongin semoga bulan depan kita bisa laksanakan, kita mau kasih beasiswa buat anak-anaknya. Jadi lebih terjamin ya, walaupun mereka pemulung tapi Saya pengen bikin mereka jadi pemulung itu is a real job. Oke. Karena menurut saya tuh mereka tuh yang the real pahlawan. Banyak yang nggak peduli dengan sampah, yang penting restorannya bersih, hotelnya nggak ada kotoran, rumahnya nggak ada plastik. Tapi setelah itu apa? Itu hebat nih Mas. Itu Anies. ada dunia di setelah yang hidup dengan kotoran kita, dengan Iya. kotoran plastik kita. Iya. Dan ya tadi kan kita ngomongin dampak ya negatifnya plastik ke Betul. banyak industri. Kita harus bersihin alam kita, dan ini satu aplikasi startup yang saya rasa bisa ngebantu karena kita semangatin dan pemulung kita ada proses all the way to recycle. Jadi sebenarnya kita nggak perlu bikin botol baru di sini. Kita sudah ada fasilitasnya. Wah, ini sekali tepuk dua dayung nih. dua dayung Pak ya. Dua pulau terlampaui itu. Pertama kesejahteraannya pemulung, profesi pemulung yang dari informal bisa jadi formal ya Mas Iya. ya. Betul, semua Wah, pakai seragam. Semua Wow. pakai Semua pakai seragam dan rapi. Rapi. Pakai smartphone, bisa buka rekening. Oh. Itu semua kita punya sistem pembayaran juga seperti kayak e-money system. Iya. Jadi ya bisa cairin langsung habis jual plastiknya balik ke collection center kita, mereka sudah it's a real job. Dan pakai smartphone ya mereka bisa dapat kerjaan lain, bisa spend time sama keluarga, bukan cuma muter-muter belum tentu dapat sebanyak yang diinginkan Iya. plastiknya. Kita bisa panggil dan mereka bisa lebih efektif ambil plastiknya. Jadi ini sebuah pemberdayaan dari individu ya Pak. Kalau dari SMI sendiri kan juga kita selalu berusaha untuk melakukan pemberdayaan di samping membangun sebuah proyek infrastruktur Ya ya Pak terus ya. terang ini yang sesuatu yang selama ini juga kita cari. Karena kan kalau kita itu kadang suka terjebak ngelihat posisi teman-teman pemulung nih. Di satu sisi kita melihat teman-teman pemulung ini pekerja informal. Kadang-kadang juga menimbulkan masalah sosial gitu. Iya. Tapi dengan caranya Mas Hamish itu jadi sesuatunya menjadi terstruktur gitu. Betul. Formal, sehingga nanti pengelolaan persampahan itu menjadi lebih konkret gitu. Betul. Pemulung tetap terakomodasi, sampah tetap terproses, Betul. ada proses recycle juga. Betul. Kita nggak butuh lagi membuat plastik-plastik baru, dari plastik-plastik lama kita recycle. Wah, itu penghematan yang sangat luar biasa menurut Iya. saya buat ekonomi Indonesia. Betul. Dan ini sesuatu yang bisa diterapkan ya pastinya ya Pak ya. Ini kita pakai internet untuk Gampang ya, membersihin alamnya Indonesia. Iya, Ini betul. kayak bukan cuman selfie untuk social media, ya kita bisa bersihin alam kita sekarang. Ini salah satu bukti infrastruktur mendukung kehidupan. Bah. Betul Mas, thank you memanfaatkan infrastruktur untuk hal seperti Thank you juga. betul. Nah, mungkin Pak Darwin pesan tambahan Pak mungkin terkait langkah-langkah ataupun percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan oleh PT SMI saat sekarang ini Pak. Ya, saya sih terus terang saya belajar banyak nih dari ngobrol-ngobrol Mas Hamis Iya. ini. Jadi sangat inspiratif bahwa sebetulnya yang kita mesti lakukan gitu ya untuk Indonesia dalam konteks infrastruktur itu belajar dari sesuatu yang simple. Oke. Kita nggak perlu terlalu melihat terlalu banyak ke referensi-referensi yang mungkin begitu hebat, Iya. yang tapi melihat juga dari potensi kita dan melihat apa yang sebetulnya kita bisa lakukan dalam konteks yang lebih mudah dijangkau lah, lebih dinikmat. Jadi real action itu adalah sesuatu yang penting karena dari real action itu kita bisa melihat apa yang sebetulnya yang terjadi Oke. dan bagaimana itu direspon. Oke. Yang nanti kita bisa saja nanti kalau itu berhasil kita buatkan menjadi satu skala besar gitu Iya. kan. Nah, untuk itu sebetulnya jadi buat SMI ini sesuatu yang SMI
ingin sekali support. Oke. Karena memang kita harus mulai dengan hal seperti itu, tapi kita nanti eskalasi menjadi sesuatu yang besar. Iya. Karena bicara infrastruktur itu nggak pernah bisa selesai dalam diskusi 1 jam 2 jam, Mbak Dian. Betul. Banyak angle-nya, banyak hal yang harus diselesaikan. Dan saya kira komitmen SMI untuk terus melihat itu semua ada ya. Iya. Dan ya tinggal bagaimana nanti kemudian kita ke depan terus menggabung-gabungkan ini. Saya malah senang banget nih diskusi-diskusi dengan Mas Hamis seperti ini, inspiring banget nih Inspiring, buat betul. institusi yang sangat formal seperti SMI, Mas. Kita kan lembaga keuangan, Mas tahu lah. Iya. Mungkin kita bisa Seorang saling ngebantu. formal. Betul. Saya pengen sekali ngajakin Pak Darwin ke satu proyek, sorry ya saya Iya, lanjut lagi. Satu proyek yang kita lagi assessment ulang Taman Laut Sabu. Di situ 3,5 juta hektar lautan yang belum pernah di assessment, dan kita sudah jalan, dan di situ banyak kegiatan yang saya rasa bisa kita partnership juga di situ untuk bukan cuma membangun tapi untuk menjaga dan untuk jangka panjangnya Laut Sabu. Itu kan termasuk Sumba, Sabu Rejua, Kupang Rote, itu potensinya luar biasa. Dan itu kita juga bisa banyak yang kita bisa obrolin tentang daerah situ. Ya 3 hari 3 malam kurang kali ya. Kita harus ke situ aja langsung. Iya. Oh boleh tuh. Gitu ya. Boleh, Bu Dian ya? Oke, plan. Oke, udah sah. Saya ajakin Pak Darwin untuk ekspedisi trip sama saintis dan bisa ngerasa sepenting apa lautan Mumpung ini. kita lagi WFH, Mas. Jadi kerja di mana aja Kerja boleh. di mana aja, betul. Yang boleh. penting as long as ada internet ya Pak ya. Iya. Belum tentu ada wifi. Kita cari solusi. Cari solusi gampang. Nah, Mas Hamis, mungkin harapan nih untuk PT SMI kayak gimana nih Mas Hamis sebelum kita menutup diskusi kita siang ini? Sebenarnya jujur saya banyak belajar hari ini dengan grup SMI dan dengan antusiasme Pak Darwin, saya juga rasa it's exciting, dan bukan cuman dari meja dan kasih instructions. Saya rasa Pak Darwin juga excited untuk ngebangun Indonesia secara positif. Iya. Apalagi semua juga yang udah ngalamin pandemi yang di rumah dan udah pengen semuanya lebih baik. Dan saya rasa SMI bisa berperan yang lumayan kuat di sini ya. Oke, mungkin Pak Darwin ada closing? Saya sejalan dengan Mas Hamis. Saya senang banget juga nih ketemu Mas Hamis siang ini. Betul. Banyak hal yang Sangat mungkin inspiratif ya, Pak. menginspirasi kami gitu di SMI, Mas. Thank you. Saya kira nanti ini bisa sesuatu yang kita bisa sambungkan, karena kembali lagi kami di SMI memang tujuannya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama membangun Indonesia. Oke, semangat membangun Indonesia. Bangun Indonesia, dan ini semua untuk kesejahteraan dan kemakmuran Iya, masyarakat kita. betul. Klub kita ya. Klub, Dia mau waduh. bangun, saya mau menjaga, jadi Iya. kita bisa jadi satu Betul, tim ya. betul. Makanya kan namanya SMI, Mas. Bukan sarana multi infrastruktur. Semangat membangun Indonesia. Oke, berarti siang ini sangat menarik diskusi kita terkait pariwisata, terkait lingkungan dan infrastruktur. Sobat Hinpra, terima kasih sudah mengikuti podcast kita pada siang hari ini. Saya Dian Rufal, pamit undur diri. Sampai jumpa, sahabat Infra. Salam sehat selalu.